gimana parasnya nanti udah tua hilang cintanya. Misalnya mungkin ekonominya berubah, hilang cintanya. Tapi kalau kasih sayang seperti orang tua kepada anaknya, mau anaknya gimana pun dimanapun dia akan tetap sayang. Nah, pernikahan itu bukan karena cinta tapi harus karena kasih sayang gitu. Di pertanyaan-pertanyaan selama beberapa hari ini yang rame, kenapa Syakir cari dekor pernikahan, ya, terus kenapa Syakir deg-degan, terus kenapa Syakir juga minta semuanya menyaksikan dari rumah. Oke, jadi Syakir mulai dari mungkin tadi udah pada nonton videonya. Jadi alhamdulillah ini adalah lagu pop pertama Syakir yang memang ditulis oleh Bang Triswaka. Kita bekerja sama menjadi official musik video Syakir. Nah, ini banyak orang yang bertanya-tanya kan, wah, jadi ini prank. Sebenarnya bukan prank, ya kan? Dan Syakir juga nggak berbohong sama sekali. Karena dari setiap kata-kata yang Syakir keluarkan, semua punya makna. Mungkin pemirsa atau semuanya yang memaknainya terlalu jauh ya. Jadi kalau ditanya, kok nah kenapa Syakir cari dekorasi pernikahan? Karena memang Syakir butuh dekorasi pernikahan buat video klip di lagu pop terbaru Syakir. Dan kenapa Syakir bilang deg-degan? Karena memang ini deg-degan banget nih lagu pertama pop ya kan. Sedangkan Syakir yang sebelumnya nyanyi lagu religi, terus sekarang nyanyi lagu pop nih ya. Terus kenapa Syakir bilang cukup menyaksikan dari rumah masing-masing? Karena memang ini bukan Syakir yang nikah, tapi ada pernikahan dalam klipnya Syakir ya. Oke. Dan Syakir pasang judul pertamanya A New Journey, ya kan, perjalanan baru. Memang perjalanan baru ini adalah perjalanan baru dalam karir musik Syakir gitu. Jadi kurang lebih Syakir juga minta maaf mungkin kalau banyak yang deg-degan, banyak yang bertanya-tanya. Bahkan Syakir minta maaf juga buat semua keluarga, teman-teman, sahabat. Syakir benar-benar jaga rahasia ini sampai siapapun gak ada yang tahu, teman-teman artis, teman-teman deket, teman-teman kecil. Semua Syakir jaga untuk gak tahu memang sampai hari H. Dan Syakir mohon maaf kalau kesannya, kok sombong gak ngundang kok ini. Kalau nikah beneran pasti diundang semuanya. Jangankan temen, abang tukang bakso depan TK juga pasti Syakir undang kalau Syakir nikah. Ya karena Syakir jaga rahasia ini sampai dengan hari ini. Ya harapannya semoga lagu ini kan sebenarnya lagunya Aku Bukan Jodohnya yang diciptakan oleh Bang Triswaka. Terus kemudian jadi official musik video oleh Syakir, kita kerjasama. Lagu ini nanti kita akan bicara ya tentang lagunya. Mungkin setelah pertanyaan-pertanyaan yang mungkin masih ada di titipan netizen atau di benak kepalanya teman-teman wartawan. Jadi intinya Syakir makasih banyak buat semua yang udah mengikuti euforia ini. Intinya Syakir nggak bohong, cuman mungkin memang otak kita nggak sengaja untuk mikirnya terlalu jauh ya. Oke, gitu. Nah ini kan kemarin sempat menghubungi Amer. Kenapa terpikir sampai menghubungi Amer untuk nanya dekor? Dan akhirnya kan dibahas juga nih di sosial media sama dia gitu. Iya, nah itu Syakir kan memang ya kemarin kan yang terakhir nikah kan dia kan, mungkin masih anget ya kan. Jadi dan Syakir juga feeling ini kayaknya kalau gue tanya ke Amer, dia akan share nih ke sosial media. Dia kan anaknya suka nge-share kan. Udah Syakir tanya aja iseng malam-malam tuh kan. Mer, kemarin dekor pakai apa? Rencananya kalau dia mau kenalin, kita mau pakai dekorasi itu gitu. Tapi akhirnya ada beberapa dekorasi juga yang hubungin dan akhirnya kita pilih memang yang terdekat dan yang sederhana gitu. Karena kalau untuk gede banget nanti pas nikah beneran aja. Artinya Amer juga nggak tahu posisinya. Amer juga nggak tahu, semua nggak tahu, bahkan orang tua Syakir, keluarga baru Syakir kasih tahu tuh H-2, H-1. Jadi benar-benar makanya Syakir kalau jadi presiden bisa banget jaga rahasia negara. Yes. Kan mungkin dari orang-orang terdekat mungkin gimana sih? Oh, tanggapan nih hari pertama tuh tanggapan dari teman-teman ya, teman-teman terdekat, apalagi teman-teman artis.
bahkan mantan cewek gitu ya, semuanya nanya, Kir, lu nikah gitu, kapan, di mana acaranya? Dan Syakir mohon maaf banget belum bisa bales. Baru malam ini Syakir akan balesin chat dari teman-teman semua, bahkan beberapa relasi-relasi teman-teman pengusaha, terus juga keluarga di Aceh, di Jakarta, semua keluarga asuh, keluarga syuting, teman-teman artis semuanya itu bener-bener nanya semuanya, dan Syakir belum jawab sampai hari ini. Dan tadi ketika Syakir udah upload, beberapa dari mereka mungkin udah ada yang tahu, dan wah gila lu Kir gitu. Jadi bener-bener biar adil semuanya Syakir bikin nggak boleh tahu. Syakir mungkin ada alasan khusus kan memilih sosok Aing sendiri? Alasannya lagu ini dalam ya, lagu ini dalam maknanya gitu, apalagi dari pengalaman hidup gitu ya kan. Karena ini lagu tentang ditinggal nikah gitu. Jadi menurut Syakir yang bisa mainin dalam tentang kesedihan kan, Ayu kan jago ya, Betari Ayu tuh jago dia main drama untuk kesedihannya, makanya Syakir pilih dia gitu. Tadinya ada beberapa kandidat tadinya pengen di klip itu Adiba juga, cuman dia lagi fokus ujian kelulusan, jadi nggak bisa. Dan akhirnya cek karena itu benar-benar persiapannya mendadak banget, akhirnya udahlah Betari Ayu sekalian nanti biar orang makin lengket ketika Ramadan David dan Zahronya gitu. Tapi nyangka nggak sih bakalan viral gara-gara screenshotan WhatsAppan kalian? Nah itu dia, sebenarnya Syakir nggak nyangka bakal seviral ini gitu, karena jujur itu awal iseng aja, karena Syakir butuh dekorasi cepat buat video klip kan. Ternyata orang mikirin lain nih. Ternyata orang mikirnya lain. Ya udah kan Syakir sekalian deh biarin mereka bertanya-tanya dulu kalau gitu, karena udah terlanjur rame kan. Kan Syakir tinggal tuh habis ngepost. Syakir berharapnya emang ada dekorasi pernikahan yang hubungin manajer, terus dia bisa kerjasama di video klip. Ya udah kita bisa syuting video klip segera gitu ya kan. Dan akhirnya ternyata orang wah mikirnya apa segala macem gitu ya kan. Tapi nggak apa-apa, bagus, malah itu jadi justru bikin bikin booming lah. Nah soal tanggapan ada beberapa netizen yang berpikir belum apa-apa udah minta endorse, nah mungkin Syakir gimana ya? Ya enggak lah, kita tuh sebenarnya Syakir kalau kayak gitu ngebantu mereka yang, karena menurut Syakir engagement pernikahan itu ya, Syakir tuh kan ngeliat ini belum nikah bener aja engagement naik itu berpuluh-puluh kali lipat gitu kan. Nah kalau kita pakai buat sendiri itu sayang. Sebenarnya kalau Syakir sendiri mampu aja. Cuman kan kenapa kita harus bekerja sama? Syakir orangnya suka kerja sama. Ketika Syakir ada klip, Syakir ajak teman-teman yang punya bisnis saya kerja sama apa segala macam, sehingga kita bisa saling bantu dan saling naikin. Akhirnya brand-brand dan dekorasi-dekorasi yang ada di video klip ini, mereka dapat kunjungan profil toko Instagram mereka itu jauh lebih tinggi dari sebelumnya gitu sih. Apakah ini sebenarnya kayak video klip ini jadi sarana kamu juga sebenarnya emang sebenarnya lagi nyari juga? Kenapa? Apa ini cuma kayak ya oke awalnya video klip, tapi sebenarnya emang kamu udah punya rencana planning nikah juga, jadi sekalian aja milih-milih? Nah untuk nikah beneran, Syakir memutuskan rencana Syakir ingin mengikuti sunnah Rasulullah SAW di umur 25 tahun. Sebelum umur 25 tahun, karena umur 25 tahun adalah umur yang matang, Syakir masih pengen belajar dulu, berkarir dulu. Karena buat Syakir, mungkin banyak sekarang anak-anak yang baru hijrah, mereka langsung nikah gitu. Itu menurut Syakir, ya nggak apa-apa kalau mereka memang siap. Tapi kalau buat Syakir, ketika mau menyempurnakan separuh agama, yang separuh sebelumnya harus disempurnakan dulu, baru sempurnakan lagi yang separuhnya. Nah, jadi Syakir akan beneran nikah insya Allah di umur-umur 25 tahun. Sebelum itu kayaknya belum ada niatan, karena pengen ngikutin sunnah Rasulullah SAW. Tapi itu rencana Syakir, kan nggak tahu rencana Tuhannya ya kan. Jadi kalau itu belum ada sampai sekarang, Syakir belum menemukan yang pas memang. Karena memang mungkin belum 25 ya, jadi Syakir belum terlalu yakin gitu.
karena memang udah bulat banget niatnya itu di 25. Tapi nanti ketika Syakir nikah beneran, gimana tuh caranya? Ntar orang ngiranya prank lagi kan? Tenang aja, seorang Syakir insya Allah punya caranya sendiri untuk membuat sesuatu itu menjadi yakin ya. Jadi tapi tunggu melihat aja. beberapa selebriti muda yang Hah? memutuskan untuk menikah muda dan akhirnya rumah tangganya berantakan selesai gitu. Ada ketakutan nggak sih di dirimu sendiri? Sebenarnya bukan ketakutan tapi lebih ke jadi pelajaran sih. Mereka mungkin belum berhasil sekarang dalam rumah tangganya. Kenapa nih mereka gitu? Akhirnya kalau menurut pelajaran yang Syakir ambil adalah pernikahan itu ya kita yang jalani, jangan karena faktor apapun, kecuali karena faktor kita sendiri yang memang sudah siap lillahi ta'ala untuk membangun rumah tangga. Bukan dengan faktor kerjaan, bukan karena faktor orang tua, bukan karena faktor ini itu, karena semua faktor yang kita jadikan alasan untuk menikah pasti nggak akan selamanya gitu, nggak akan selamanya fine-fine aja gitu. Ada yang mungkin alasannya karena orang tua, ya nanti bisa aja kemudian ada masalah sama orang tuanya, masalah juga rumah tangganya. Mungkin karena pekerjaan, karena sebuah bisnisnya ada masalah, ntar pernikahannya ada masalah lagi. Karena ekonomi, karena apa? Apalagi ya nikah itu misalnya karena dia cinta banget. Cinta itu kalau kata guru saya, cinta itu dia sepaket, memang dia sejatinya dengan hawa nafsu. Karena perasaan cinta tuh berawalnya dari hawa nafsu, kecuali kasih sayang. Jadi kita harus menikah tuh karena kasih sayang, bukan karena nafsu cinta kita gitu. Karena cinta kita nanti, cinta tuh butuh alasan. Jadi kalau ada yang bilang cinta tanpa alasan, ya memang cinta datang tanpa alasan, tapi mempertahankan ya butuh alasan. Ya, kadang dia cinta karena parasnya nanti udah tua, hilang cintanya. Misalnya mungkin ekonominya berubah, hilang cintanya. Tapi kalau kasih sayang seperti orang tua kepada anaknya, mau anaknya gimana pun, dimanapun dia akan tetap sayang. Nah, pernikahan itu bukan karena cinta, tapi harus karena kasih sayang gitu. Jadi menurut Syakir pelajarannya itu yang Syakir ambil. Syakir sih nggak takut, karena tapi hati-hati pasti ya, waspada pasti. Karena Syakir juga alhamdulillah ketika memutuskan segala sesuatu selalu tanya kepada keluarga, kepada guru. Jadi Syakir nggak memutuskan sesuatu karena nafsu masa muda Syakir, tapi memang karena sesuai tuntunan syariat dan pengalaman orang-orang yang terdahulu. Oh, Amer ngeselin banget, bener-bener dia. Setiap hari kerjaannya ngirimin kir. Wah, ada aja lah cetan dia tuh pokoknya tentang rumah tangga dia. Kir, nih dong sarapan sama istri, itu bener-bener pagi ngechat cuman ngasih tahu itu kan, aduh, gitu kan, jadi kayak gitu ya kan, jadi kayak panas sih ada gitu, tapi ya balik lagi kalau mau diikutin kayak gitu juga ya belum waktunya, mas pengen berkarir gitu sih. Kira untuk kriteria sendiri pengennya dapetin kayak gimana? Kriteria khusus untuk pasangan nanti? Nah sebenarnya kalau kriteria khusus untuk pasangan nggak ada sih, asalkan dia bisa menerima Syakir, yang memang sebagai seorang public figure yang memberikan pengaruh buat orang banyak, terus juga kadang berhubungan dengan orang banyak. Intinya dia adalah wanita yang bisa berprasangka baik pada Syakir gitu. Walaupun dia punya cemburu, tapi cemburunya tidak membuat Syakir mengalahkan dakwah dan cita-cita Syakir gitu sih. Intinya gitu. Kalau cantik kan tergantung. Kadang yang enak dilihat sama abang belum tentu enak dilihat sama Syakir. Kadang yang enak dilihat sama Syakir belum tentu enak dilihat sama abang. Kalau Adiba sendiri masuk kriteria itu? Nah, aduh keringetan jadi tisu. Kalau Adiba sendiri, Adiba dulu sempat jadi sosok memang yang Syakir idamkan ketika di pesantren dulu. Sekarang karena kita udah berteman ya, jadi kalau Syakir bilang dia tipe Syakir, nanti pertemanan kita bisa rusak gitu. Jadi dia wanita yang baik gitu, dia cewek yang baik, cewek yang tekun dalam belajar, cewek yang menjaga diri juga. Jadi ya bagus, dan poin-poin itu juga yang Syakir pengen nantinya ada di istri Syakir juga. Tapi ada kemungkinan nggak sih dengan Adiba sendiri? Nggak tahu karena Syakir juga
nggak mau masuk ke arah situ dulu ya, karena memang kan kita masih project bareng terus kan. Kalau masuk ke arah situ nantinya takut apa ya, takut berantem atau apa, ntar malah ada masalah gitu. Kalau Betari Ayu gimana? Betari gimana? Kalau Betari Ayu kemarin di PPT sempat kita tuh sesekali ya, karena adegan-adegan di PPT itu bener-bener apa ya, bener-bener ditulisnya tuh keren banget gitu. Ada kemarin dikit-dikit baper gitu, tapi habis itu ya udah sebatas project aja gitu. Nggak tahu sih ke depannya gitu. Oh mungkin karena baper itu dia ngejadiin apa, lu jadiin video klip di Lagu. Nggak tahu dah. apa kan faktor itu? Ya nggak tahu. Yang penting pas gue ajak ya dia mau gitu, ya udah. Oke. Gitu dia baik sih. Tapi soalnya kemarin kan dengar dari Saka sendiri kan sempat pulang ke Aceh. Mungkin ada dari orang tua sendiri sempat mana nih nggak bawa masakan apa, ini kan udah lama kan Ada. pulang ke Aceh nih gitu. Nah, ketika pulang ke Aceh itu macam-macam tuh saudara kan. Ada yang setujunya sama Betari, ada yang setujunya sama Adiba, ada yang setujunya sama siapa gitu ya kan. Saya kira bilang itu di TV ya kan, biasa kan orang di kampung kan anggapnya beneran aja gitu ya kan. Saya kira bilang enggak ada, saya kira masih hijau tomat gitu. Berapa tahun lagi sih kira menuju 25 tahun? Apa? Berapa tahun lagi menuju 25 tahun? Sekarang 19 tahun, 5 tahun lagi lah, 5 tahun lagi mungkin. Ini rencana Syakir ya, bisa kurang bisa lebih, bahkan bisa 30 gitu ya kan. Tapi untuk sekarang rencananya 25. Masih kira-kira 5 tahun lagi lah, aman lah. Oke, kita ngobrol tentang lagu ini. Ini mana-mana ntar belakangan tuh lagi. Tentang lagu, misalnya tentang apa atau apa yang masih mau ditanyain yang ramai kemarin di sosial media. Nah. Ada? Ini konsepnya sendiri siapa yang buat? Oh iya, by the way, ini adalah kali pertama Syakir mendirect sebuah klip, ya, mendirect sebuah klip dengan kualitas yang alhamdulillah kualitasnya 4K, dan di tengah pandemi ini kan, karena Syakir pengen gitu punya klip yang keren gitu ya kan. Akhirnya Syakir yang produserin video klipnya, Syakir yang ngedirect ditemani sama Mr. Lakonde, ya, terus juga kru-krunya juga kemarin. Pokoknya bener-bener Syakir konsepin sendiri. Bukan, jadi gini, kenapa Syakir bisa konsepin video ini? Karena memang kenapa Syakir bisa konsepin video ini sendiri? Karena lagu ini berbicara tentang pengalaman hidup Syakir memang. Jadi ketika Syakir ketemu dengan Bang Triswaka, dia nawarin, ini nyanyiin nih lagu Aku Bukan Jodohnya. Coba, ini pengalaman hidup Syakir yang pernah ditinggal nikah juga dulu kan. Jadi ya udah, cerita Syakir dengan dia, Syakir masukkan ke klip ini. Gitu. Ada trauma sedikit nggak? Enggak sih. 2 tahun pertama iya, tapi setelah itu jadi semua luka itu menjadi karya. Asik. Iya, jadi buku, jadi lagu, jadi film. Jadi jomblo. Ya, itu pasti kan ditinggal nikah jomblo jadinya kan. Biasanya nyanyi religi itu nyanyi pop susah nggak sih? Nah, biasa kan setelah mungkin 20-an lagu Syakir nyanyi lagu religi. Ini pertama kalinya Syakir punya official musik video sendiri di lagu Aku Bukan Jodohnya. Itu rasanya tuh kayak Syakir selalu tanya ke teman-teman, gue oke nggak sih gitu nyanyi pop nih gitu kan. Takutnya kan kebawa sholawat banget gitu. Enggak kok Kir, lu oke kok gitu kan. Kata mereka, lu udah mulai bisa bedain mana sholawat, mana yang lagu pop gitu. Dan ya seperti udah dengar tadi ya. Ya alhamdulillah, itulah pertama kali gue nyanyi lagu pop, dan gue berharap ke depan bisa banyak belajar lagi, karena kemarin 1 album pertama udah religi. Nah, ini 1 album kedua gue akan ngeluarin lagu pop semua. Tapi gak ada pelatihan sama sakit. Ibarat kan masyarakat sudah mengenal Sakit sebagai penyanyi religi dan akhirnya bersetir nih ke pop sendiri. Sempat ada kekhawatiran dan ya udah. Ya enggak. Jadi
Kenapa gue pengen bikin album pop? Biar balance saja. Jadi ketika gue ke daerah, gue bisa nyanyi lagu religi yang disukai mungkin bapak-bapak, ibu-ibu. Ketika gue ke sekolah, gue punya lagu yang memang buat anak muda. Jadi gue bisa diterima di semua kalangan gitu. Jadi nggak ada sih, justru malah makin semangat. Karena kalau religi, gue kan udah punya. Tinggal gue bikin yang gaulnya yang buat anak-anak muda gitu. Punya berapa lagu yang buat album? Satu album itu kan 10 lagu kan, masih ada 9 lagu lagi sih, dan pengen beberapa kayak ditulis sama orang-orang hebat kayak mungkin Teh Melly Guslow, kemarin juga ketemu Rian The Massive, jadi pengen ditulis bareng-bareng sama mereka. Ada kesulitan nggak? Nyanyi lagu pop tuh ya lumayan sih, lumayan sulit gitu ya, nggak sama kayak religi kan mungkin flat gitu ya kan. Kalau ini kan ada bridgingnya, ada macam-macam lah di lagu pop ini. Tapi alhamdulillah senang banget, bahkan sampai tadi pagi grading video klipnya apa segala macam Syakir benar-benar bikin dari awal. Jadi benar-benar di karya lagu pop ini, dan karena Syakir senang ini dari pengalaman hidup Syakir, jadi benar-benar Syakir bikin serius gitu. Gitu. Oh iya, nyanyi. Ayah, ya. Dulu. Satu. Ref ya? Apa tuh? Oh iya. Gue habis dari post pro nih, baru beres tadi, langsung ditayangin.